Halo guys, kembali lagi di Devina Story. Di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Alice in Borderland. Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa like video ini dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya. Film diawali dengan Arisu yang sibuk bermain game. Kemudian adiknya menegur Arisu karena melewatkan wawancara kerja lagi. Adiknya mengatakan bahwa ayahnya tidak akan membantu Arisu mencari pekerjaan lagi. Adiknya juga mengatakan jika Arisu adalah parasit di rumah. Ayah Arisu memintanya untuk tidak menghalangi karir adiknya. Arisu yang kesal akhirnya keluar dari rumah dan menghubungi dua sahabatnya, yaitu Chota Sagawa dan Daichi Karube. Tapi kedua temannya tidak ada yang membalas chat dari Arisu. Sambil berjalan, Arisu pun bermain game di ponselnya. Pesan masuk dari Karube memberitahu jika dirinya dipecat. Kemudian Chota memberitahu jika ia membolos dan Arisu memberitahu jika dirinya pergi dari rumah. Ketiganya janjian bertemu di depan stasiun kereta api Shibuya. Setelah bertemu, ketiganya bingung akan kemana. Arisu berandai seandainya mereka bertiga bisa pergi ke tempat yang asing. Tiba-tiba, Karube meminta Arisu menjalani hidup normal dan tidak bergaul dengan mereka. Kemudian mengangkat Arisu untuk merayakan hari kemerdekaannya. Mereka berlari di tengah keramaian, masuk ke stasiun dan bersembunyi di sebuah toilet. Tiba-tiba mati lampu dan saat mereka keluar dari toilet, suasana menjadi sepi dan tidak ada satu orang pun di sana. Ketiganya pun bingung dan heran saat melihat keadaan yang sepi. Tidak ada satu orang pun selain mereka bertiga, bahkan ponsel milik mereka tidak berfungsi. Saat malam tiba, mereka masih berpikir ini adalah latihan evakuasi atau flash mob. Arisu mengatakan ini sungguh menarik, begitu juga Chota yang berpikir dirinya tidak perlu bekerja dan tidak ada yang memarahinya. Tiba-tiba lampu gedung menyala, bertuliskan selamat datang para pemain game dan memberi petunjuk arena permainan. Ketiganya mengikuti petunjuk yang ada di tempat itu. Tiba-tiba seorang datang. Arisu, Chota, dan Karube menanyakan game apa ini pada wanita itu. Wanita itu melempar kartu mengenai Chota kemudian terbakar. Wanita itu menunjukkan ada laser dan mengatakan setelah melewati perbatasan, mereka tidak pernah kembali dan harus mengikuti permainan sampai selesai. Satu orang wanita lagi datang dan merasa lega menemukan orang lain di tempat itu. Ponsel yang dipegang masing-masing pemain memberitahukan permainan dimulai. Mereka dimintai untuk menemukan pintu yang tepat untuk keluar dari gedung itu. Dalam 2 menit, mereka diminta memilih pintu yang benar. Ada 2 pintu hidup bergambar angel dan pintu mati bergambar tengkorak. Seorang wanita mengatakan, pilih pintu hidup. Arisu bertanya dari mana dia tahu jawabannya itu. Kemudian seorang wanita lain berlari ke arah pintu hidup dan tiba-tiba tersambar laser dan mati. Tersisa Arisu, Kube, dan Chota. Dan satu wanita, mereka berempat kemudian lari ke arah pintu mati dan mereka selamat. Karube hampir saja emosi dan memukul wanita yang bersama mereka. Kemudian mereka dihadapkan dengan pintu lagi yang bergambar sama seperti yang pertama. Arisu, Karube, dan wanita itu berdebat karena ternyata wanita itu menumbalkan wanita yang pertama. Wanita itu menyuruh Arisu untuk membuka pintu. Asap mulai keluar dari lantai yang menandakan waktu hampir habis dan mereka harus mengambil keputusan. Arisu akan membuka pintu mati, tapi Arisu tidak sanggup. Karube tiba-tiba melangkah ke pintu hidup untuk membukanya. Saat Karube membuka pintu, semua melihat dan berteriak ke arah Karube. Mereka berempat selamat dan dipertemukan dengan permainan yang sama, tapi dengan waktu yang lebih singkat. Chota merasa sudah tidak mampu lagi. Karube meminta wanita itu untuk giliran memilih pintu. Karube memilih Arisu memberitahukan ide menurut Karube. Arisu sangat paham dengan game. Arisu kebingungan karena apa yang terjadi bukan seperti game yang biasa ia mainkan. Arisu dan Karube berdebat, kemudian Karube memukul Arisu dan Arisu menemukan petunjuk. Petunjuk tersebut benar dan mereka kembali selamat.
Kini hanya ada waktu 30 detik untuk kembali memilih. Arisu kini tahu pintu mana yang benar. Arisu menjelaskan petunjuk-petunjuk yang ia temui di gedung dan selama permainan mulai dari mobil yang berparkir, panjang gedung, peta evakuasi, memberikan petunjuk kepada Arisu. Arisu mengatakan bahwa pintu hidup adalah jebakan. Kemudian mereka selamat. Di ruangan selanjutnya hanya ada waktu 20 detik. Arisu sudah memahami permainan. Dengan mudahnya Arisu menebak pintu yang benar. Arisu merasa ada jebakan, kemudian meminta Chota memutar videonya yang tadi saat awal direkamnya. Waktu hampir habis dan Arisu memilih pintu hidup. Chota yang lari paling belakang terkena semburan api dan membakar kakinya. Di ruangan terakhir batas waktu hanya sisa 10 detik. Wanita yang bersama mereka hampir saja membuka pintu hidup, tapi Arisu menariknya untuk jangan tertipu. Arisu membuka pintu mati dan mereka semua selamat. Ponsel mereka berbunyi memberitahukan permainan selesai. Wanita tersebut berterima kasih kepada Arisu, Karube, dan Chota. Karenanya mereka selamat. Chota menangis kesakitan karena kakinya yang terbakar api. Mereka semua mendekat ke meja bundar dengan kartu bergambar 3 keriting. Ponsel kembali berbunyi dan memberitahukan masing-masing pemain mendapatkan 3 visa. Tiba-tiba ada seorang pria yang tangannya terluka, mengatakan jika dirinya mundur dari permainan dan memberitahukan beberapa kali permainan tidak akan pernah selesai dan visanya berakhir hari ini. Dan akhirnya pria tersebut mati tertembak laser. Mereka memilih waktu 3 hari, jika tidak ingin mati mereka harus bermain. Arisu masuk ke dalam mobil yang terparkir. Ia mencoba menyalakan tapi tidak bisa. Arisu dan teman-temannya mencoba menemukan benda-benda yang bisa digunakan, tapi tidak ada satupun benda seperti jam, perekam, TV, tidak ada yang berfungsi. Saat sedang mengobrol dengan Chota, ponsel Arisu tiba-tiba mati. Karube dengan peserta wanita memilih peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan. Wanita tersebut bertanya kepada Karube, siapa yang akan ia lawan? Karube menjawab zombie dan membuat si wanita tertawa. Mereka berempat tampak lahap memakan makanan kaleng. Chota mengatakan dirinya sangat lapar karena belum makan sejak kemarin. Si wanita bertanya kepada Arisu, Karube, dan Chota saat itu apa yang mereka lakukan saat semua orang menghilang. Arisu kemudian menceritakan kepada wanita itu. Karube menanyakan sebaliknya bagaimana wanita tersebut bisa berada di sana. Saori menjawab dirinya sedang bekerja di ruang rapat. Tiba-tiba semua menghilang dari kantor. Arisu menanyakan apa saat itu Saori mendengar atau melihat sesuatu. Saori mencoba mengingat saat mandi tiba-tiba lampu mati. Dan saat keluar dari kamar mandi pria yang bersamanya menghilang. Saori menceritakan dirinya sudah 3 hari yang lalu berada di sana dan melakukan permainan. Semua orang mati kecuali Saori. Arisu menanyakan permainan apa yang dilakukan Saori. Saori menceritakan permainan di stasiun dengan gas beracun dan semua orang muntah darah. Arisu penasaran kemana orang-orang menghilang dalam waktu yang singkat. Chota mengatakan mungkin mereka melintasi waktu saat di toilet, tapi bagi Karube itu mustahil. Karube tidak percaya dengan time traveler. Arisu yakin pasti ada yang menciptakan permainan ini. Arisu penasaran siapa di balik semua ini. Malam tiba, Karube mengatakan pada Arisu untuk bermain berdua saja. Chota kesakitan akibat luka bakar yang dialaminya. Saori membantu mengobati luka Chota. Karube mengajak Arisu membiasakan diri dengan permainan agar bisa melindungi Chota yang cedera. Arisu mengatakan jika mereka bermain, maka mereka akan menemukan karakteristik permainan tersebut. Seorang wanita berambut pendek masuk ke apartemen Sendagaya dan menemui banyak peserta lain di sana yang hanya terdiam kebingungan. Wanita tersebut berambut pendek itu mengambil satu ponsel.
Arisu dan Karube pun datang dan masing-masing mengambil satu ponsel. Permainan dimulai dengan 13 peserta. Karube meminta Arisu untuk menjadi seperti Shibuki. Seorang pria parubaya bernama Nitobe mengatakan permainan selanjutnya 5 sekop adalah permainan fisik yang melelahkan. Nitobe menjelaskan makna-makna dari kartu yang diambil oleh para pemain kepada Arisu. Ponsel memberitahu permainan dengan berlari menyelamatkan diri mencari tempat aman dari bom yang ada di gedung. Dalam waktu 20 menit, permainan dimulai. Karube meminta Nitobe untuk tidak mengikutinya dengan Arisu. Ponsel memberitahu si pengejar akan segera bergerak. Arisu mengajak Karube untuk mencari pintu yang tidak terkunci. Saat mencari pintu, Karube, Arisu, dan Nitobe mendengar suara seperti tembakan. Seorang laki-laki dengan jas terlempar penuh dengan tembakan. Arisu melihat sosok dengan kepala kuda, membawa tembakan. Kemudian Arisu, Karube, dan Nitobe berteriak dan berlari. Nitobe turun ke lantai bawah, hampir saja Karube mengikuti, tapi Arisu menariknya dan bersembunyi. Saori yang bersama Chota menceritakan saat pertama terjadi pada dirinya sedang bercinta dengan atasannya. Saori membaringkan Chota di tempat tidur, kemudian mulai membuka kancing bajunya. Sedangkan Arisu dan Karube masih berjuang di permainan agar selamat dari penembak. Arisu, Karube masih bersembunyi dari penembak. Kemudian Arisu menemukan celah kelemahan penembak dan memberitahu semua peserta untuk saling melindungi. Wanita berambut pendek mengikuti saran Arisu dan memberitahu peserta lain untuk menghindar. Arisu berusaha menyelamatkan pria muda bertopi dari penembak. Arisu dan Karube bertemu seorang pria dan mengajak Karube mencari penembak dan meminta Arisu mencari di mana letak zona aman. Kemudian wanita berambut pendek datang dan setuju untuk berpencar. Karube dan Arisu berpencar. Karube dan Aguni melawan penembak dengan tabung pemadam api. Karube menusuk pundak si penembak, tapi sayangnya ia dilempar ke arah tembok. Karube terkena senjata milik pengejar. Arisu masih mencari di mana zona aman. Arisu berpikir dan menemukan petunjuk di mana ruangan itu. Arisu bertanya-tanya kenapa si pengejar menembak dari jarak jauh untuk melindungi satu ruangan. Waktu tinggal 3 menit, Arisu membuka pintu dan membukanya. Arisu membuka pintu dan terbuka. Arisu dan satu orang pria berjaket putih masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba penembak ada di belakang mereka dan pria berjaket putih melawan dengan listrik. Arisu pun kabur dan menemukan ruangan aman di apartemen 406. Arisu yang terpojok kemudian menyerang pengejar. Waktu tersisa 30 detik, Arisu dan gadis berambut pendek berhasil menemukan tombol darurat di waktu yang tepat. Karube menemukan alat komunikasi di kantong pemain lain yang game over. Alat komunikasi tersebut meminta untuk pergi ke pantai. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Jangan lupa subscribe channel Devina Story supaya kalian tidak ketinggalan ya.